Hola, Tudo Bem. Selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Coprolito yang dibuat oleh Belsita. Dan Belsita ini adalah seorang setter yang berasal dari Brazil ya. Dan yang kalau saya lihat, judulnya ini adalah bahasa Portugis yang artinya adalah Coprolit atau feses yang difosilkan. Wow, saya nggak tahu sih kenapa pemilihan judulnya seperti ini ya oleh Belsita. Cuman ini adalah nama judul yang sangat lucu banget sih. Tapi ya, kita hari ini punya Sudoku dengan Broken 159, German Whispers, dan juga Entropic Lines. Dan di sini saya tahu juga bahwa Belsita itu adalah seorang setter yang sangat suka banget dengan varian-varian indexing seperti Broken 159 ini ya. Jadi saya sangat menantikan banget untuk melihat logika apa saja yang berada pada puzzle ini. Terutama ketika digabungkan juga dengan German Whispers dan Entropic Lines, yang saya juga lumayan suka dengan variannya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Peraturannya agak panjang nih, soalnya banyak yang case-case yang harus saya jelaskan. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada petak merah, kolom pertama menunjukkan kolom di mana angka 1 berada pada baris tersebut. Peraturan yang sama untuk angka pada petak merah kolom kelima untuk angka 5, dan angka pada petak merah kolom ke-9 untuk angka 9. Semua petak merah sudah diberikan. Oke, kita berikan contoh-contoh di sini. Jadi angka petak merah pada kolom ini, kolom 1, dia akan menunjukkan di mana angka 1 pada barisnya. Kalau di kolom kelima akan menunjukkan di mana angka 5, dan yang terakhir untuk angka 9. Contohnya misalkan ini adalah angka 6. Maka angka 1 di baris ini berada pada kolom ke-6. Dihitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita harus menempatkan angka 1 di sini. Dan itu berlaku untuk seluruh petak merah pada kolom ini. Dan untuk kolom ini, angka 5, misalkan ini adalah 3. Maka 5 berada pada kolom ketiga. 1, 2, 3. Kita harus menempatkan angka 5 di sini. Dan yang terakhir contohnya, misalkan ini adalah angka 8, maka 9 harus di sini. Pada kolom ke-8. Dan semua petak merah diberikan. Jadi pada ketiga kolom ini, petak merah memberikan informasi positif, tapi petak putih pada ketiga kolom ini nggak bisa memberikan informasi tersebut. Kalau misalkan ini adalah 6, kita nggak boleh menempatkan angka 1 pada kolom ke-6. Jadi hanya bisa mendapatkan informasi dari petak merah saja, tapi petak putih tidak boleh mendapatkan informasi tersebut. Harus ada peraturan negatif ya sedikit lah intinya. Semoga jelas ya. Oke, kemudian untuk peraturan selanjutnya, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi ini adalah German Whispers, di mana dua petak yang bersebelahan pada sebuah garis hijau, dia harus memiliki selisih 5 atau lebih. Contohnya adalah 83, 82, 81, dan itu berlaku juga untuk dua petak yang bersebelahan pada garis hijau. Kemudian entropic lines, setiap kumpulan 3 petak berurutan di sepanjang garis persik harus berisi semua entropik serata. Angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Garis persik dengan panjang 2 petak tidak boleh berisi angka dari entropik serata yang sama. Ya, jadi kalau di puzzle ini entropik lines-nya cuma 3 petak saja ya, panjangnya 3 garisnya. Kalau biasanya itu ada lebih dari 3 sih, cuma kalau di puzzle ini hanya 3 saja. Jadi kalau di puzzle ini berarti setiap garis yang 3 petak ini dia harus selalu memiliki semua angka dari masing-masing serata tersebut. Harus ada satu angka dari angka rendah, satu angka dari angka menengah, dan satu angka dari angka tinggi. Kalau yang 2 petak sini yang penting entropik seratanya harus berbeda. Kalau misalkan ini adalah angka rendah, makanya tidak bisa berisi angka rendah juga. Harus angka menengah atau angka tinggi. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini mungkin saya mulai dulu dengan menjelaskan logika untuk Broken 159 dan juga German Whispers kali ya, karena sebenarnya saya nggak harus ngejelasin entropic line sih di sini. Hanya 3 petak saja, panjangnya hanya maksimal 3. Jadi kita hanya perlu memastikan bahwa setiap angka stratanya harus muncul pada entropic lines. Oh ya, yang saya lihat juga pas pertama kali melihat puzzle ini, puzzle-nya sangat memiliki simetris ya di sini. Kecuali ada German Whispers di sini dan Entropic Lines yang berbeda, dan ada satu German Whispers di sini. Dan mungkin kayaknya saya bakal
nggak memikirkan dulu gitu untuk garis ini. Saya bakal mengabaikan seluruh garis ini, garis hijau di sini, garis entropic lines di sini, dan garis whispers di sini. Supaya saya mau fokus dulu pada simetris ya. Karena kalau puzzle-puzzle simetris seperti ini sangat berguna banget ketika kita memikirkan terlebih dahulu di awal bagaimana simetrisnya bekerja. Oke, tapi tadi logika German Whispers ya. Kita mulai dari German Whispers dulu. Yang pertama itu adalah angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garis hijau. Karena kalau kita menempatkan angka 5 pada garis hijau, kita nggak bakal pernah punya angka yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5. Kita butuh 0 atau kurang dari 0 atau 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Seenggaknya Sudoku yang standar ya, kayak puzzle ini. Kemudian angka rendah tidak bisa bersebelahan. Kalau misalkan dia bersebelahan, dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3, dan angka tinggi tidak bisa bersebelahan. Karena dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Makanya di sebuah German Whispers itu angka rendah dan angka tingginya bakal selalu bergantian. Kalau ini angka rendah, ini harus angka tinggi, ini harus angka rendah, dan ini angka tinggi. Oh ya, angka rendahnya ini 1, 2, 3, 4 ya, dan 6, 7, 8, 9. Beda sama angka rendah dan angka tengah, angka tinggi untuk entropic lines. Walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan angka tinggi, tapi setiap jaraknya satu pada sebuah garis itu bakal selalu memiliki polarity yang sama ya, angka rendah dan angka tinggi. Karena tadi ada pergantian angka rendah dan angka tingginya. Jadi kalau misalkan kita mau, kita bisa langsung melakukan coloring untuk German Whispers-nya. Ini merupakan, kalau misalkan ini angka rendah, ini harus angka tinggi. Kalau ini angka tinggi, ini harus angka rendah. Coba nanti saya akan lihat apakah berguna atau enggak, karena cukup pendek sih untuk German Whispers-nya. Oke, kemudian untuk peraturan broken 159 ini ya, masih sama sih logikanya. Di sini kita harus sedikit berhati-hati dalam penempatan entropik strata ya, angka-angka entropik strata. Karena misalkan ada garis seperti ini ya, garis di box ini. 3 petak ini bakal selalu mengindeks angka 1 pada barisnya. Tapi kita harus berhati-hati karena kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka 1 pada setiap kotak 3x3-nya. Makanya kita nggak bisa menempatkan angka dengan entropik strata yang sama pada sebuah garis yang berada dalam kotak 3x3 ini yang merupakan petak merah. Kalau kita menempatkan 2 angka dari entropik strata yang sama, misalkan petak ini angka menengah dan petak ini angka menengah, maka angka di sini akan menunjukkan angka 1 berada pada kolom keempat, kolom kelima, atau kolom ke-6 di 3 petak ini. Dan sama juga di sini, 4, 5, 6. Dan angka satunya bakal berulang di kotak 3x3 ini. Makanya kalau ada 3 petak merah seperti ini, kita tahu bahwa setiap entropik strata harus muncul supaya tidak terjadi kontradiksi kayak tadi. Ada satu angka rendah, satu angka menengah, dan satu angka tinggi. Tapi harusnya juga masih berlaku ya untuk kayak 2 petak merah yang walaupun di kotak 3x3 tidak semuanya ada. Yang penting 2 petak ini tidak berisi entropik strata yang sama. Cuman nggak harus semuanya muncul karena ini bukan petak merah. Oke, dan itu adalah semua logika untuk puzzle ini. Ya, sengaja yang dasar. Nanti kalau ada logika yang lebih advance saya akan jelaskan. Oke. Dan ya di box ini 5 ada di 3 petak ini. Sini saya mau nge-ignore ini dulu ya untuk garis hijau di sini. Saya mau fokus pada simetrisnya. 5 nggak mungkin berada pada petak hijau. Oke. Oke. Ya, di sini ada logika penghitungan entropik strata nggak sih? Di kedua kolom ini ya. Karena pada suatu baris, pada suatu kolom, pada suatu kotak 3x3, kita bakal punya angka 1 sampai 9. Berarti bakal ada 3 angka rendah, 3 angka menengah, dan 3 angka tinggi. Tapi kita harus menempatkan masing-masing satu di entropic lines ini. Masing-masing satu di entropic lines ini. Maka untuk memenuhi kuota 3, masing-masing satu harus muncul di sini semua di garis ini. Maka intinya ini adalah sebuah entropic lines juga ya di 3 petak ini. Sama juga untuk kolom ini ya, karena sudah ada masing-masing satu di sini, masing-masing satu, maka masing-masing satu harus muncul di sini.
Dan ya, berarti ini juga menjadi entropic lines ya intinya. Ini merupakan sebuah German whispers dan juga entropic lines. Wow. Di kotak 3x3 ini kita tahu tadi dengan logika broken 159, kita tahu ini bakal memiliki masing-masing satu, ini bakal memiliki masing-masing satu dengan logika kolomnya, maka kita harus menempatkan masing-masing satu untuk memenuhi kuota di kotak 3x3-nya. Sama juga di sini. Berarti ya ini bakal menjadi 1 dan 9 ya. Karena kita harus menempatkan satu angka menengah di sini. Angka menengahnya nggak bisa angka 5 tadi kita tahu. Maka kita harus menempatkan angka 4 atau 6. Angka 4 dan 6 itu nggak mungkin berada di tengah-tengah sebuah German Whispers di mana dua petak yang bersebelahannya melihat satu sama lain. Karena angka 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Jadi kalau misalkan 4 di sini, ini bakal double 9 dan itu nggak mungkin. Kalau ini 6, dia akan bersebelahan dengan angka 1 dan nggak mungkin. Berarti 4 dan 6 bukan di sini. Kita harus menempatkan antara di sini atau di sini. Dan dimanapun angka 4 atau 6 yang bekerja, kalau ini 4, ini bakal selalu menjadi 9. Kalau ini 4, ini bakal selalu menjadi 9. 6 juga sama, akan membuat ini menjadi 1. Berarti ini adalah 1 atau 9. Dan logika yang sama di sini. Oke. Dan ini merupakan 1 dan 9 yang berbeda ya. Ya, mungkin di sini saya mau melakukan warna aja kali ya. Kita coba warnakan untuk membedakan 1 dan 9-nya. Misalkan ini adalah 1 9 yang biru. Dan ini merupakan 1 9 yang kuning. Ini melihat satu sama lain di barisnya, maka harus berbeda. Dan oleh logika German Whispers, ini bakal selalu memiliki angka rendah dan angka tinggi yang sama, ini juga sama, dan ini harus berbeda, ini harus yang biru, dan ini harus yang kuning. Ya, berarti 4 dan 6 di sini merupakan 4 6 yang dari grup yang kuning ya, angka rendah atau angka tingginya. Dan di sini merupakan 4 6 yang biru yang grup lainnya, maka harus berbeda. Karena ini 1 9 yang berbeda. Hmm, oke. Okay. Ya, dan ini juga merupakan 1 dan 9 ya. Berarti dia harus diindeks oleh petak merah pada barisnya. Karena dia mengindeks di mana angka 1 dan angka 9 di barisnya. Kalau ini 1, maka ini harus 3. Kalau ini 1, maka ini harus 7. Maka ini menjadi 3 atau 7 saja. Sama juga untuk angka 9. Kalau ini 9, ini harus 3. Kalau ini 9, ini harus 7. Oke, berarti kita punya 3 7 pair ya. Hmm. Ya, dan berarti angka 5 sekarang di kotak 3x3 ini bakal ada di sini. Dan kita tahu tadi hanya ada masing-masing satu untuk setiap garis ini, masing-masing satu angka menengah. Maka ya untuk angka 46 yang satu lagi dia harus di sini ya. Dan ini merupakan 46 yang kuning. Kita tahu 46 yang biru harus di sini, kita tahu yang 5 harus di sini, maka ini merupakan 46 yang kuning. Kalau ini 46 kuning, maka ini harus 46 kuning. Dia kayak membentuk pola X-wing gitu sih. Dan sama juga di sini, ini merupakan 4 atau 6 yang biru. Berarti, iya di sini menarik banget ya, karena 46 yang biru ini dimanapun dia berada, dia akan selalu memiliki angka, karena ini merupakan German Whispers, kalau ini misalkan 4, dia akan terhubung dengan angka 9 di sini. Kalau ini 4, ini bakal terhubung dengan angka 9. Maka dimanapun angka 46 yang birunya, dia bakal menghubungkan angka 1 atau 9 yang kuning di sini. Sama juga untuk 46 kuning yang di sini. Mendapatkan biru ya di sini 19. Hmm.
So, ngebayangin mungkin nggak sih kalau misalkan ini 46 biru. Ini merupakan 46 biru, maka ini akan menjadi 46 biru. Dan ini mungkin nggak untuk menjadi 46 kuning. 6, masih ada kemungkinan ya untuk mendapatkan 46 biru untuk sejajar kayaknya. Iya, masih masih mungkin kayaknya ya untuk mendapatkan hal tersebut. Oke. Ya, tapi mungkin nggak sih ini merupakan 4 atau 6? Karena kalau ini merupakan 4 atau 6, oh, oh wow. Wow, saya dapat kayaknya logikanya di puzzle ini. Wow, ini sebuah konstruksi yang menurut saya sangat brilian banget untuk break in-nya. Petak ini nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 4 atau 6 lagi. Karena kita akan punya permasalahan pada indexingnya. Kayaknya coba saya mau double check deh. Kalau kalau ini 4, ini 9. Ya, nggak mungkin. Kalau ini 6, ini 1. Dan ya nggak mungkin juga. Wow, dan logika yang sama harusnya karena ini masih simetris ya. Ini kita bisa meremove angka 4 dan angka 6-nya di sini. Dan kita tahu yang mana yang biru dan yang mana yang kuning. Wow, oke oke oke. Ini sangat brilian banget. Di sini kita harus bertanya apakah petak ini bisa berisi angka 4 atau 6. Karena kalau dia berisi angka 4, kita tahu tadi 4 bakal selalu bersebelahan dengan angka 9. Maka ini menjadi 9 dan ini juga menjadi 9. Intinya sih di sini. Maka kita tahu 4 dan 6, 4, 6 yang kuning merupakan angka 4. Maka di salah satu petak ini harus berisi angka 4. Tapi 9 di sini harus diindeks dengan ada di baris ini oleh angka 4 di sini. Dan angka 4-nya bakal berulang di kolomnya. Dan itu nggak mungkin. Wow. Kalau ini merupakan angka 6, dia harus bersebelahan dengan angka 1. Dan dia 46 yang kuning merupakan angka 6 dan 46 yang biru merupakan angka 4. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 4. Tapi dengan adanya 61 di sini, satu harus diindeks oleh angka 4 di sini. Dan 4-nya akan berulang di kolom ini. Dan itu akan terjadi kontradiksi lagi. Wow, berarti ini bukan 4 atau 6. Dan logika yang sama harusnya di sini ya. Kalau ini 4, ini 9. Dan 9 di sini harus diindeks dengan angka 6 di sini. Dan kita tahu 6, 46 yang kuning merupakan angka 6 dan 6-nya bakal berulang. Kalau ini 6, ini 1, dan ini harus diindeks dengan angka 6 di sini. Kita tahu 6 merupakan yang biru, maka harus ada angka 6 di sini dan nggak mungkin berulang. Wow, oke. Okay. Berarti ini merupakan 46 yang biru di sini, dan ini merupakan 46 yang kuning di sini. Berarti kita tahu sekarang bahwa ini 46 yang biru nggak mungkin di sini lagi oleh di barisnya. Maka 46 harus di sini. Dan 46 yang kuning sekarang harus di sini. Oke. Dan kita tahu bahwa 4 dan 6 bakal selalu terhubung dengan 19 yang biru. Dan 46 yang biru harus terhubung dengan 19 yang kuning. Oke, nice. Oke, ini kita kembalikan aja deh warnanya. Biru kuning. Berarti sekarang kita tahu bahwa angka 1 dia bakal selalu ada di salah satu petak ini ya, di kolom keempat atau keenam.
Dan petak ini harus selalu mengindeks angka 9, kolom ke-4 atau 6. Oke. Hmm, ya dia nggak. Tadi saya mikir kalau misalkan ini bisa nggak sih berisi angka 1 atau 9. Ya walaupun dia nggak bisa berisi angka 9, tapi kayaknya masih mungkin ya untuk menjadi angka 1 di sini. Hmm. Yang pasti ini bukan merupakan 46 yang kuning ya. Kita harus menempatkan angka 1, 2, 3 atau 7, 8, 9. Karena ini berisi dari 1, 2, 3, 4 atau 6, 7, 9 yang sama. Ya, di mana lagi ya lanjutannya? Ini ini merupakan dua strata yang berbeda. Kalau tadi salah satunya harus yang kuning ya di sini. Antara ini kuning atau ini kuning. Agak susah sih kalau ini menjadi angka rendah ya. Kalau di angka rendah, dia harus mengindeks angka 1, 2, atau 3. Tapi nggak mungkin di sini angka satunya. Angka 9-nya, sorry. Hanya bisa merupakan angka 2 dan mengindeks angka 9 di sini. Berarti ya pilihannya adalah, karena dia nggak mungkin 4, 5, 6, antara 2, 7, 8, atau 9. Dan di sini juga sama harusnya 8, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 8. Oke. Oh, wow. Oke. Kayaknya kita langsung tahu nggak sih kalau di sini ya, ternyata ada lanjutannya dari logika yang di awal tadi. Karena kita harus berhati-hati dengan angka 1 dan 9 di sini ternyata. Kalau kita menempatkannya, kalau biru merupakan angka 1 dan kuning merupakan angka 9, kita bakal punya kontradiksi nggak sih di sini? 9 di sini harus mengindeks angka 1 di barisnya pada kolom ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan satunya bakal berulang. Dan sama juga untuk 1 di sini ya. Dia harus mengindeks di mana angka 9 pada barisnya pada kolom ke-1. Dan 9-nya bakal berulang. Jadi supaya nggak terjadi kontradiksi, kita harus membuat ini menjadi 9 dan ini menjadi 1. Dan 1 mengindeks dirinya sendiri, 9 mengindeks dirinya sendiri. Dan berarti sekarang kita tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang angka tinggi. Ini harus 4, ini harus 6. Nice. Wow, ini luar biasa banget sih untuk konstruksinya kalau menurut saya. Sangat brilian sekali. Biru 9, kuning 1. Berarti kita tahu ini merupakan 7, 8, 9 ya. Ini merupakan angka 6, 7, 8, 9. Dan ini merupakan 1, 2, 3, 4. Yang bukan 1. Dan ini 1, 2, 3, 4. Bukan 4. Ini 6, 7, 8, 9. Bukan 9. Oke. Dan 6 sekarang harus mengindeks angka 1. 4 harus mengindeks angka 9. Dan harusnya kita tahu juga ini merupakan apa ya. Dia harus mengindeks 7. Di sini mengindeks 3, 9. Oke. Berarti sekarang di 3 petak ini tadi kita butuh angka tinggi, maka ini adalah 7, 8, 9 dan bukan 9. Dan ini 1, 2, ya kita butuh angka rendah ya dan bukan angka 1.
Oh, wow. Wow. Oke. Di sini saya mau menggunakan dua garis ini, tapi menggunakannya secara general ya. Di sini masih simetris soalnya. Karena kalau misalkan ini merupakan angka 2, dia harus mengindeks angka 1 di sini. Dan itu nggak mungkin, karena ini merupakan sebuah garis whispers yang kita hanya memiliki selisih 1 saja di sini, bukan 5 atau lebih. Maka ini bukan 2, ini harus 3 dan 1. Tapi logika yang sama untuk angka 7 di sini, angka 8 di sini ya. Kalau ini merupakan 8, dia harus mengindeks angka 9, dan ini merupakan entropik strata yang sama, dan itu nggak mungkin. Jadi logikanya masih sama, tapi dengan dua garis yang berbeda ya di sini. Wow, luar biasa. Oke, 7 harus mengindeks 9 di sini, dan 7 hanya bisa terhubung dengan angka 1 atau 2 ya, dan dia bukan 1 untuk memiliki selisih 5. Sama juga di sini, dia hanya bisa terhubung dengan angka 8 saja. Oke. Sayangnya ini masih bisa 3 atau 4 ya, untuk terhubung dengan angka 9. Sini juga. Cuman ada 8 ya, 8 harus mengindeks 1 di sini, dan 2 harus mengindeks 9 di sini. Nice. Berarti ini yang tersisa adalah 258, dan yang tersisa di sini 258. Hmm, Oke, mungkin udah saatnya kali ya untuk menggunakan garis di sini secara benarnya. Soalnya udah lumayan banyak nih, udah softpad menengah lah di alur penyelesaiannya. Oke, kita di sini harus memiliki selisih minimal 5, makanya harus 8. Dan 7 di sini nggak bisa bersebelahan dengan angka 8 ya pada garis entropic lines atau memiliki strata yang sama. Maka 8 nggak mungkin di sini juga oleh Sudoku. 8 harus di sini. Oke. Berarti baris ini kita butuh 8 dan 3. 3 dan 8. Tapi petak ini harus mengindeks angka 5. Dia nggak mungkin pada posisi ketiga. Dia harus 8 di sini, 5 di sini. Nice. Oops. Jadi kita bisa menyelesaikan 5, 2, 5, 2. Baris ini kita butuh 7 dan 5. Yap, ini nggak mungkin 7. Harus 5. Dan di sini kita butuh 2, 4, dan 6. Petak ini kita harus memiliki masing-masing 1, berarti kita butuh angka rendah, yaitu 2. Atau kita bisa lihat dari segi indexingnya sih. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Nice. Coba mungkin kita bahas Markov ini kali ya. Mungkin nanti ada logika negatifnya juga nih di sini. Kita butuh 2, 4, 5, 9. Dan ini bukan 9 sekarang. Dan juga ya, kita di entropic lines ini kita butuh angka 3 ya, angka rendahnya. Entropic lines ini butuh angka 1 untuk angka rendahnya. Dan ini nggak mungkin 2 ya. 2 bakal mengindeks 1 di sini dan nggak mungkin. Kolom ini kita butuh 1, 8, 5, 6. Ini bukan 1. Entropic lines ini butuh 3. Dan entropic lines ini butuh 7. Angka tinggi di sini bukan 7, 8, maka harus 9. Dan mungkin di sini. Oh, dan ya, entropic lines ini masih butuh angka rendah ya, yang bukan 1 atau 2. Maka bakal selalu ada angka 3 di sini. Dan 3 mengeliminasi petak ini. Maka ini adalah 39 pair sekarang. Dan kita butuh angka menengah, angka 4 atau 6. Ini bukan 1, atau dia mengindeks angka 9 di sini. 5, 6, 8. Masih mungkin semuanya ya. Sini pun juga sama 5, 6, 8. Jadi kita punya 39 pair, maka yang tersisa adalah 4, 6, 7.
Ya, harusnya masih sama nggak sih untuk masih masih ada logika simetris ternyata ya. Di sini kita masih butuh angka tinggi yaitu angka 7, tapi di sini juga masih butuh angka tinggi, nggak mungkin 9 dan 8, maka harus ada angka 7 di sini, dan 7 dan 1 mengeliminasi petak ini. Nice. Maka kita butuh angka menengah yaitu 4 dan 6. Ini 2 nggak mungkin ada angka enggak, ini mengindeks angka 1, jangan salah. 1, 4, 5, 9, nggak mungkin 9. Berarti di mana angka 9 ya di kolom ini? Karena ini nggak mungkin 9 lagi, maka 9 harus di sini. Dan di mana angka 1 di kolom ini? Hanya bisa di sini. Dan berarti ini juga bukan 8 ya. 8 harus mengindeks 9 di sini dan nggak mungkin. Nice. Oke. Ini 3, 4, 6. Hmm, Oke, di mana lagi lanjutannya? 9, 9 dia harus ada di dua petak ini sekarang. Dengan angka 5 dan 6 di sini ya. Indeks cuma 6 dan di sini mengindeks angka 1 di sini. Oke. Simon Whispers ini sekarang cukup menarik ya. Karena angka rendahnya itu adalah angka, dia nggak mungkin berisi angka 1 atau 3. Maka angka rendahnya dia harus 2 atau 4. Kalau dia merupakan angka 2, angka rendahnya dia harus muncul di sini. Tapi kalau angka rendahnya merupakan angka 4, dia nggak mungkin di sini. Atau dia harus bersebelahan dengan angka 9, dan 9-nya bakal berulang. Maka 4-nya harus di sini. Maka ini bakal selalu menjadi angka rendah, ini menjadi angka tinggi. Mungkin 6 ya, 6 harus bersebelahan dengan angka 1. Ini bukan 8. Ya, cuman masih ada beberapa kemungkinan. Hmm. Coba kita lihat untuk kolom ini kali ya. Yang tersisa adalah 1, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Ini bukan 9 oleh Sudoku, ini bukan 1. Ini bukan 1 atau 9. Ini bukan 3. Dan ini bukan 7 juga ya. 7 ada di sini dan 3 ada di sini. Oke. Mungkin kita coba untuk melihat apakah kita bisa melakukan eliminasi. Ini mengindeks angka 5. 1, 3, 4. Masih mungkin semua. 1, 3, 4, 6, 9. Oke. Ini 3, 4, 6, 7. 3. Oh. Oh wow. Petak ini nggak mungkin 4 atau 6 nggak sih sekarang? Dari sejak awal ya, ini nggak bakal pernah bisa 4 atau 6. Karena ini merupakan sebuah entropic lines. Kalau dia merupakan 4 di sini, 5-nya bakal berada pada entropic lines yang sama. Dan entropic seratanya bakal berulang. Sama juga dengan 6. Maka dari awal banget ini nggak mungkin 4 atau 6 lagi. Dan kita punya 37 pair ya. Dengan logika yang sama harusnya ini kita bisa eliminasi 4 dan 6. Ya, kita punya 37 pair sekarang. Ini bukan 3 lagi. Dan 7. Dan ini berarti menjadi 9. Nice. Berarti 9 di dua petak ini bisa kita tempatkan sekarang. Sayangnya ini masih bisa 2 dan 4 juga ya. B7, 1, 4, 6. 1, 4, 6.
Ya mungkin nanti di sini kita juga harus memikirkan untuk negatif constraint-nya sih mungkin ya. Kemungkinan besar. Dari informasi peta putih ini nggak boleh valid. Oh, tapi ya 9 di sini sekarang membuatnya menjadi 39 yang bisa kita selesaikan. 3 melihat ke samping. Oh, dan 9 di sini harus diindeks dengan 8 di sini. Ini bukan 8 lagi. Ada 56 pair. Buat ini menjadi 6 di kolomnya. Berarti di sini kita butuh 4, 5, 7. Ini butuh 283 dan ini bukan 8. Di mana angka menengah di sini? Enggak, ini aja. Ini sekarang nggak mungkin 7 lagi ya, atau mengindeks 5 di sini. Maka ini menjadi 35, ini menjadi 7 di dua petak ini tadi. 3, 7, 3. Dan 7 harus mengindeks 5 di sini. Nice. Kita butuh 4 dan 8. Entropic lines butuh angka menengah. Nice. 4 nggak mungkin di sini. Ya, entropic 3, 2, dan entropic lines ini butuh angka menengah, dan ini sudah pasti angka menengah sih. Tapi ya ada sudoku yang bantu. 6, 4. Ini bukan 6 lagi, maka 6 di kolomnya hanya bisa di sini. Mengindeks angka 5 di sini. Dan kita butuh 8 dan 1. 5 mati samping buat yang jadi 4. Ya, ini sudah valid mengindeks angka 1. 47. Di sini belum ada penggunaan peraturan negatifnya ya di sini. Menarik banget. 45 membuat yang jadi 6. 452. Atau mungkin di ending bakal ada ada deadly pattern kali ya yang harus kita selesaikan dengan peraturan negatifnya. 2 di kolomnya. Dan ya mungkin ini bakal banyak deadly pattern di atas ini. Kolom ini kita butuh 3 dan 6. Kolom ini butuh 3 dan 8. Oke. Enggak, bukan 38 di sini, salah. 8 dan 5. Tapi petak ini harus mengindeks angka 5. Yang nggak mungkin di posisi 1 lagi. Harus 8, harus 5 di sini. Dan 2 saya belum indeks angka 1 ya di sini. Oke, mungkin nggak ada peraturan negatif kali ya. Udah selesai semua nih puzzle. 74, 56, 81, 81, 83, dan 36. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Coprol itu. Dan kalau menurut saya ini adalah sebuah konstruksi yang sangat brilian banget ya. Di sini sangat keren banget untuk break-in-nya, terutama berpermainan dengan adanya entropik strata, dengan desain dari dua kolom ini, membuat ini menjadi entropic lines juga, dan membuat penempatan angka 46-nya sangat terbatas sekali, dan kita bisa mengeliminasinya dari sini. Itu adalah sebuah break-in yang sangat brilian banget. Dan tadi banyak banget interaksi-interaksi yang menarik banget dengan angka 1 dan 9, kita bisa langsung menempatkannya dengan permainan entropic lines juga di sini yang membantu. Tapi yang saya bingung itu kenapa nggak ada penggunaan peraturan negatifnya ya di sini. Apakah mungkin saya miss suatu intended solve-nya, saya menemukan cara lain kah untuk menyelesaikan puzzle-nya? Saya nggak tahu sih. Mungkin kalian bisa, kalau kalian menemukan cara lain, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Tapi ya, ini adalah puzzle yang sangat brilian, sangat keren konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.